Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ciut, Pak Roni. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan latihan coaching ya. Nah, perkenalkan saya nanti akan sebagai pengamat, Ibu Nina Martini, kemudian nanti coachnya Ibu Ciut, dan coachingnya Pak Roni. Siap. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, tentunya saya sebagai pengamat akan melakukan observasi dengan rubrik berkaitan dengan pengamatan ini. Ada rubrik yang ingin saya amati. Yang pertama adalah tentang pelaksanaan coaching dengan alur tirta. Nanti percakapannya dengan alur tirta ini tentunya ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, tentunya nanti akan ada kompetensi yang akan dicapai oleh Bu Ciut sebagai coach. Nah, kompetensi yang akan saya amati nanti, Bu Ciut, kompetensinya apa yang ingin dicapai? Terima kasih Bu Nina. Tentu untuk latihan coaching ini saya ingin mencapai tiga kompetensi coaching, yakni dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya untuk Bu Ciut, spesifikasi apa nih dari kompetensi yang telah disampaikan tadi untuk fokus saya amati dalam kegiatan latihan hari ini? Untuk latihan coaching kali ini, saya menginginkan Bu Nina sebagai pengamat mendengarkan aktif dari coach kepada coachi. Oke. Nah, berikutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan apa, Bu Ciut? Ya, indikatornya saya ada dua, Bu. Yang pertama, saya sebagai coach tidak memberi label kepada coachi, dan yang kedua, melibatkan pengalaman saya pribadi terkait dengan apa yang akan coachi sampaikan kepada saya. Oke. Selanjutnya saya persilahkan Bu Ciut dan Pak Roni untuk melakukan praktek coaching. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Roni, selamat malam. Selamat malam, Bu Ciut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Ciut. Kalau boleh saya bisa mengganggu waktunya, nggih, jenengan. Iya Pak Roni, tidak apa-apa Pak Roni. Nggih, jadi gini loh Bu Ciut, saya ini punya masalah ini yang harus dipecahkan. Makanya saya ke Bu Ciut. Siapa tahu nanti masalah saya ini bisa ada solusinya, Bu. Gitu. Bismillah. Jadi gini, Bu Ciut. Ada masalah apa? Ya. Ya. Saya ini punya masalah terkait dengan perangkat pembelajaran saya yang sampai hari ini belum selesai. Sementara tugas di luar itu memang juga ada, sehingga saya kurang fokus mengatur itu, sehingga target kurikulum yang mestinya tahun ajaran baru harus sudah selesai sampai hari ini belum bisa saya selesaikan, Bu. Gimana ya? Oh, jadi begitu. Tujuan kali ini Pak Roni ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan tuntutan target pembuatan RPP ya. Nggih, perangkat pembelajaran secara umum, Perangkat Bu. pembelajaran Ya. secara umum. Iya, Oke. Bu. Kalau Pak Roni bisa menceritakan permasalahannya atau Iya, Bu. Jadi gini, tahun ini kan kita ganti kurikulum ke kurikulum Merdeka. Sementara tahun lalu kan kita masih pegang kurikulum 2013. Otomatis
banyak hal-hal yang harus direvisi sesuai dengan kurikulum yang baru. Nah, otomatis butuh waktu, butuh banyak ini edit-edit tentu saja karena banyak perubahan kan di kurikulum yang baru dibandingkan dengan kurikulum yang lama. Makanya saya sampai hari ini belum bisa setor perangkat pembelajaran ke kurikulum ini. Oh, jadi masalahnya terkendala karena perubahan dari yang awalnya perangkat kurikulum K13 sekarang ke kurikulum Merdeka, begitu ya Pak Roni ya? Betul Bu. Nggih. Lah, untuk mengasah Pak Roni punya gambaran bagaimana? Iya Bu, kemarin sih sempat saya pikir itu gimana ya supaya saya cepat selesai. Mungkin saya bisa minta bantuan teman Bu untuk membantu proses ini agar cepat selesai. Gitu Bu. Oke Pak Roni, bagus sekali. Kira-kira selain bantuan dari teman, adakah alternatif pemecahan yang lain Pak Roni? Kalau saya pikir lagi, mungkin ya saya harus fokus betul ini, tidak lagi harus rangkap dengan tugas yang lain supaya satu-satu bisa saya kerjakan Bu. Kalau saya double pekerjaan nanti dua-duanya apa semuanya jadi nggak selesai semua. Makanya saya tak fokus betul untuk mengerjakan ini supaya target kurikulum segera saya bisa lakukan Bu, karena sudah ditagih Bu, diumumkan di grup lagi, saya jadi agak beban ini Bu. Oke, bagus sekali Pak Roni sudah punya gambaran langkah-langkah atau aksi-aksi yang mau dilakukan. Oke. Kalau digambarkan kira-kira ketika dua langkah itu jenengan lakukan berapa persentase untuk teratasi masalah. Iya Bu, jadi kalau saya pikir dengan langkah minta bantuan teman dan segera fokus pada tugas tanggung jawab saya, mungkin kalau digambarkan persentase gitu mungkin ya harusnya 80% Bu, sudah bisa beres itu. Artinya saya sudah bisa segera menyetorkan ke kurikulum kalau sudah 80% hampir tercapai ya? Ya. Oke, baiklah Pak Roni, sudah bagus sekali ada langkah-langkah pasti untuk menerapkan aksi nyata yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah, kapan Pak Roni akan mengeksekusi langkah-langkah ini atau aksi nyata ini? Nah, itu Bu, karena hari ini sudah muncul ide ini, saya segera akan menghubungi teman yang saya mintai tolong untuk ikut membantu proses percepatan perangkat pembelajaran saya ini Bu. Nanti setelah jam istirahat kedua mungkin saya akan hubungi teman saya untuk nanti kalau bisa nanti sore kita bisa mulai melanjutkan proses ini supaya bisa selesai Bu. Target saya sih paling lambat minggu depan saya harus sudah store ke kurikulum Bu. Khawatir ditagih lagi saya. Bagus sekali Pak Roni sudah punya komitmen dan berencana untuk menghubungi nanti sore ya Pak Roni ya tadi. Iya betul Bu. Semoga berhasil Pak Roni ya. Nggih, Bu. Makasih loh ini karena dari pertemuan ini terus jadi ada solusi nih saya. Nggak terbayangkan kemarin sempat bingung saya ini. Saya yakin Pak Roni bisa ya. Oke Bu, siap. Kalau gitu terima kasih Bu Jut nggih atas diskusinya hari ini. Nanti lain waktu kalau ada sesuatu yang saya butuhkan, saya pasti menghubungi jenengan lagi, barangkali ada solusi lain terkait masalah yang saya hadapi Bu. Oke, saya siap membantu Pak Roni. Terima kasih juga sudah kepada saya. Nggih Bu Jut. Baiklah untuk
Ya, untuk latihan coaching hari ini karena sudah larut, saya mohon maaf sekali. Kita sampai di sini dulu ya Pak Roni. Siap, terima kasih Bu Ciut. Saya permisi dulu juga Ingat saya nih. selalu Oke, saya siap. welcome. Siap, siap. Terima kasih Bu Ciut. Oke. Salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali kepada Bu Ciut dan Pak Roni yang telah melakukan kegiatan latihan coaching di seksi 1. Saya sebagai pengamat izinkan melakukan evaluasi dalam kegiatan latihan coaching. Secara garis besar, saya sudah mengamati bahwa dari kegiatan coaching antara Bu Ciut sebagai coach dan Pak Roni sebagai coach sudah nampak sekali adanya alur tirta. Saya sudah melihat adanya tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Nah, kemudian di kegiatan awal yang dilakukan itu bahwa alur theta ini sudah teridentifikasi tercapai. Maka berikutnya tadi kan Bu Ciut sudah menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Ciut di awal tadi ingin mendengarkan potensi tidak melabeli, kemudian tidak memberikan asumsi dan tidak memasukkan pengalaman-pengalaman Bu Ciut di kegiatan yang sudah dilakukan Koci. Berikutnya Bu Ciut, saya masuk ke pertanyaan pasca percakapan ini. Ya, Bu Nina. Iya, dalam melakukan coaching, tentunya Bu Ciut sudah merasakan bagaimana melakukan kegiatan ini sebagai coach. Bagaimana perasaan Bu Ciut dalam melakukan kegiatan latihan hari ini sebagai coach? Oke, terima kasih Bu Nina. Sebagai untuk latihan sesi coaching hari ini, saya sendiri merasa tidak melabeli coach saya. Tidak melibatkan pengalaman pribadi saya atau pengalaman-pengalaman saya atau kepada permasalahan yang disampaikan oleh coach. Oke, nah begini Bu Ciut, karena tadi ini sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, maka di kesempatan berikutnya tentunya kan masih akan melakukan kegiatan-kegiatan latihan coaching ya, untuk meningkatkan kompetensi yang lainnya. Nah, kira-kira kompetensi apa ini yang ingin Bu Ciut kembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah hari ini didapat, di kegiatan berikutnya ingin mengembangkan kompetensi yang mana ini? Untuk latihan-latihan coaching berikutnya saya ingin mengembangkan bukan pertanyaan yang berbobot untuk coach supaya coach dapat leluasa dan dapat share segala sesuatu atau permasalahannya lebih terbuka lagi. Seperti itu, Bu Nina. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali kesempatan hari ini. Latihan yang luar biasa kepada Pak Roni. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ciut. Nah, karena waktu yang sangat singkat ini, saya cukupkan dulu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. 3, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan latihan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sendiri, Ciut Nur Fitria sebagai pengamat, sebagai coach ada Ibu Nina Martini, dan sebagai coach ada Bapak Saroni. Untuk mengawali kegiatan coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan pra kegiatan. Dalam kegiatan coaching hari ini ada rubrik penilaian percakapan coaching. Pertanyaan pertama saya tujukan untuk coach Bapak Roni. Siap, Bu. Dalam kegiatan coaching hari ini, kompetensi apa saja? Ya, Bu. Terima kasih. Jadi dalam praktek coaching hari ini tentu saja saya ingin mengembangkan kompetensi coaching secara umum, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Terima kasih, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, secara spesifik secara spesifik mana yang harus diamati dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Terima kasih. Jadi hari ini saya akan belajar lebih spesifik kepada kemampuan mendengar aktif dari coach, sehingga saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik setiap apa yang disampaikan oleh coach. Itu, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum kita mulai, untuk indikator ketercapaian kompetensi tersebut kira-kira apa saja, Bapak? Oke, jadi nanti saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, mendengarkan setiap yang disampaikan oleh coach, berusaha untuk tidak menjudge, berusaha untuk tidak melabeli apapun kepada coach, kemudian berusaha memunculkan potensi-potensi coach sehingga coach ini nanti dapat menyelesaikan permasalahannya dari dalam dirinya sendiri dan dari potensinya sendiri, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Roni. Selanjutnya, marilah kita masuk pada sesi latihan coaching. Kepada Bapak Roni selaku coach dan Ibu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Roni. Oh, waalaikumsalam, Bu Nina. Monggo, gimana nih? Alhamdulillah. Ini loh Pak Roni, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Roni. Mari, monggo Ya. duduk dulu, biar kita enak ngomongnya, Bu. Gini Pak Roni, saya ingin menyampaikan bahwa ini loh beberapa hari ini saya kan sebagai guru mapel IPS kelas 7. Yap. Saya itu sering menjumpai anak murid saya kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Saya itu mengamatinya anak-anak apa kurang motivasi ya dalam proses pembelajaran. Nah ini yang jadi masalah Pak Roni. Jadi kurang fokus ketika jenengan mengajar gitu. Kalau boleh tahu nanti tujuan jenengan mengajak diskusi nanti tujuannya apa ini kira-kira yang mau dicapai oleh jenengan, Bu Nina? Gini Pak Roni, jadi dari percakapan ini saya ini pengen mendapatkan apa ya dari Pak Roni supaya saya bisa merubah strategi belajar saya sehingga anak-anak murid saya ini loh bisa termotivasi lagi. Kemudian mungkin juga ini Pak Roni, saya kepengen membuat media pembelajaran yang berbasis IT begitu loh. Karena saya lihat tiap harinya anak-anak itu ketika pembelajaran main game terus. Jadi
menurut Bu Nina ada hal-hal yang perlu dilakukan agar fokus anak-anak ini ketika jenengan ajar menjadi lebih tertarik, menjadi lebih fokus gitu ya. Dan jenengan sudah itu ya, sudah punya beberapa catatan ini. Kira-kira betul, Pak dari Roni. yang jenengan sampaikan tadi yang akan segera yang lebih mudah untuk dilakukan yang mana Bu Nina? Yang lebih mudah dilakukan, saya pikir itu Pak Roni, mengubah strategi belajar saya dengan merancang pembelajaran yang mengadopsi berbagai minat anak didik saya itu loh. Oh, bagus itu. Kemudian, iya, kemudian saya juga segera akan, kalau sudah strategi saya rubah dalam rancangan pembelajaran saya akan membuat media Pak Roni. Jadi itu Pak Roni. Wah, bagus itu. Kalau boleh tahu, Bu Nina selama ini kan sudah sering ya, berarti kan sudah punya itu apa hal-hal yang terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi. Berarti kan pasti sudah banyak ini yang jenengan bisa Bu Nina. Iya Pak Roni, betul sekali. Kalau menurut saya ini kemampuannya sih, kalau membuat media yang berbasis IT, saya ini itu kan dulu pernah mengikuti kegiatan Google Master. Nah dari situ Pak Roni, saya banyak sekali pengalaman untuk membuat media pembelajaran berbasis IT. Nah ini yang akan rencana yang akan saya terapkan, begitu Pak Roni. Mantap itu. Wah, kalau gitu sebenarnya terus apa ya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, misalnya yang segera jenengan lakukan untuk dapat mengubah tadi fokus belajar murid tadi, yang mana yang harus segera diselesaikan Bu? Ya, dua-duanya itu Pak Roni. Satu, mengubah rancangan strategi pembelajaran saya yang berbasis proyek, kemudian Ya. mengadopsi kemampuan dan minat belajar siswa, serta media pembelajaran yang berbasis IT, begitu. Itu yang akan saya lakukan. Mantap itu. Kalau seandainya jenengan ditanya tingkat kemungkinan keberhasilan itu loh, kira-kira nanti setelah jenengan beri solusi seperti yang jenengan sampaikan tadi, kemudian anak-anak siswa yang jenengan ajar tadi kemungkinan keberhasilannya gimana Bu Nina? Kira-kira sampai level berapa kalau misalnya 1 sampai 10 gitu, nyampe berapa ketika jenengan ubah strateginya, jenengan ubah medianya tadi nggih? Kalau menurut saya yakin dengan ukuran 8 Pak Roni. Karena keyakinan saya ini muncul dari hasil apa yang sudah saya amati. Anak-anak itu kan dari kegiatan pembelajaran sering main HP gitu. Ketika nggak fokus apa yang dijelaskan Bu. Nah, dengan apa yang saya amati begitu, kalau saya memakai strategi media pembelajaran berbasis IT, saya yakin sekali standar ukuran 8 ini pasti saya capai Pak Roni. Luar biasa ini, nanti saya justru pengen tahu nanti hasilnya setelah jenengan lakukan langkah yang jenengan ambil sendiri tadi, otomatis kan nanti bagaimana tingkat keberhasilannya. Wah, saya pengen dengar lagi nanti setelah ini jenengan sampaikan setelah proses dengan anak-anak selesai. Saya kira kok Siap, Pak Roni. udah bagus Bu jenengan. Wah, luar biasa ini. Nanti komitmen jenengan ke depan seperti apa? Kalau misalnya anak-anak sudah bagus, yang jenengan lakukan tadi baik, komitmen ke depan ketika menghadapi murid-murid yang kurang lebih punya problem yang sama, gimana Bu Nina? Komitmennya sih saya satu, tentunya punya deadline. Kemudian saya punya catatan-catatan kecil. Nah, kemudian saya tentunya akan memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang saya miliki. Jadi itu komitmen saya, Pak Roni. Mantep banget nih. Wah. Ya, berarti segera Bu nggih dilaksanakan sehingga nanti segera dapat hasilnya. Nanti kalau ada feedback dari anak-anak, saya juga pengen dengar. Saya kira itu Siap, Bu Nina. Pak. Siap, Pak Roni, siap. Nggih.
Jadi begitu saja Pak Roni ya, terima Nggih, kasih nggih, untuk nggih. motivasinya hari ini. Pokoknya Siap. saya yakin berkat percakapan hari ini saya Hmm. menjadi yakin sekali bahwa perubahan yang akan saya capai ini akan saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Makasih motivasinya. Ya. Mudah-mudahan nanti saya ketemu Pak Roni lagi. Pak Roni sudah dapat kabar yang baik. Wah, mantap itu. Saya suka itu. Ya. Nggih. Monggo, Ya sudah kalau gitu siap, izin diri nggih. Pak Roni ya. Ya, Oke, nggih. makasih ya. Selamat Siap. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi adalah latihan coaching dengan alur Tirta yang disajikan oleh Coach Ibu Nina Martini dan Coach Bapak Sahroni. Saya akan menyampaikan observasi berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama, apa yang tujuan yang ingin dicapai Pak Roni nampaknya sudah nampak. Dengarkan dengan aktif dan fokus pada Koci. Di situ nampak Pak Roni tidak mengejudge dan Pak Roni juga tidak melibatkan pengalaman pribadi Pak Roni untuk menanggapi permasalahan Koci. Yang kedua, proses coaching yang dilakukan sudah menggunakan alur Tirta, di mana sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, sudah akan dilakukan, dan yang terakhir sudah ada komitmen atau tanggung jawab untuk melaksanakan aksi nyata yang telah direncanakan. Baiklah, sebelum sesi latihan coaching ini berakhir, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Sahroni selaku coach. Yang pertama, Bapak Roni, apakah setelah sesi latihan coaching ini berdasarkan apa yang Pak rasakan, apakah kompetensi yang tadi Pak Roni bidik yakni mendengarkan aktif sudah dirasa tercapai Bapak? Terima kasih Bu. Jadi menurut saya tadi dari hasil latihan tadi, saya sudah merasa dan berusaha memang untuk menjadi pendengar yang aktif, tidak banyak mengomentari terlalu jauh, sehingga saya juga tidak berusaha untuk menjudge, melabeli apapun terhadap Koci, dan juga berusaha memunculkan ide-ide dan potensi-potensi dari Koci sendiri, tidak dari arahan atau bahkan pengalaman-pengalaman saya yang saya munculkan. Sama sekali kayaknya tidak Bu tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak Roni. Roni, tentu ada kesempatan untuk latihan coaching selanjutnya atau coaching real selanjutnya. Kompetensi apa yang sekiranya akan Pak Roni bidik untuk Pak Roni fokus kembangkan ketika ada latihan coaching atau coaching real selanjutnya? Terima kasih Bu. Jadi kalau di kesempatan berikutnya, setelah hari ini saya mencoba melatih diri untuk menjadi pendengar yang aktif, saya akan berusaha untuk mengembangkan potensi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga mungkin akan banyak hal-hal yang bisa digali, kemampuan-kemampuan Koci dari dalam dirinya sendiri akan lebih muncul, sehingga solusi-solusinya akan mungkin lebih bagus lagi dibanding yang muncul hari ini. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bu Nina, terima kasih Pak Roni. Sekian untuk latihan coaching hari ini. Saya sebagai pengamat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching secara berkelompok. Yang hari ini bertindak sebagai pengamat adalah saya, Sa'roni. Kemudian akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Nina Martini. Dan yang terakhir Ibu Ciut Nur Fitria akan bertindak menjadi coach pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum sesi praktek coaching dimulai, saya tentu saja akan menanyakan beberapa hal kepada coach sebagai bagian dari pra supervisi kegiatan kali ini. Begitu Bu Nina ya? Siap, Pak. Siap. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan terlebih dahulu adalah bagaimana persiapan Bu Nina selaku coach pada hari ini, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Nina selaku coach pada praktek coaching hari ini. Monggo Bu Nina. Terima kasih Pak Roni. Dalam kesempatan latihan hari ini, saya sebagai coach tentunya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, tanpa adanya labeling, kemudian tanpa adanya memberikan masukan pengalaman-pengalaman apa yang sudah saya lakukan, tidak, tetapi saya akan menjadi pendengar yang baik, mengikuti apa yang disampaikan dengan coach saya. Dan yang ketiga adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Ron. Siap, bagus. Jadi sudah jelas yang ingin dikembangkan pada praktek kali ini. Kemudian yang berikutnya Bu Nina, dari 3 kompetensi coaching yang jenengan sebutkan tadi, yang akan lebih atau paling spesifik yang ingin jenengan gali, yang ingin jenengan kembangkan dari proses coaching ini apa hari ini? Tentunya saya kepengen diobservasi untuk hari ini yang spesifik itu mohon diamati kompetensi saya di kehadiran penuh Pak. Karena saya berharap dengan kehadiran penuh ini bisa mengembangkan paradigma berpikir antara saya dan coach. Begitu Pak Roni. Bagus. Baik, kemudian kalau ingin kehadiran penuh, berarti indikator ketercapaian dari kehadiran penuh itu apa Bu Nina? Monggo disampaikan. Iya, indikatornya 1, saya bisa hadir di hati coach saya, pikiran saya dan badan saya selaras dengan percakapan yang hari ini saya lakukan dalam kegiatan latihan coaching antara saya dan Bu Ciut sebagai coach. Begitu Pak Roni. Oke, baik, itu saya kira sudah cukup pertanyaan awal sebagai pertanyaan pra observasi kali ini. Setelah ini saya beri kesempatan kepada panjenengan berdua untuk melaksanakan tugas terkait praktek coaching hari ini. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Roni. Halo Bu Ciut, selamat malam. Halo Bu Nina, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas Bu? Jelas sekali Bu Ciut. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk yang kegiatan hari ini walaupun sudah larut malam, tetapi kita ingin Bu Ciut kemarin sudah menyampaikan ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Bu Nina nih. Apa itu? Oh iya Bu, saya akhir-akhir ini resah sekali Bu. Saya ada besok itu kita kan sama-sama ada pendampingan individu. Itu selain itu saya juga harus menyerahkan instrumen Monef Bu besok. Terus di siang harinya saya ada gamit elaborasi. Dan yang
terakhir kali untuk tugas dekon itu yang besok malam due-date-nya itu sampai detik ini saya dengan kelompok saya. Oh iya iya. Jadi Jadi saya amburadul lah Bu. Tujuan saya bertemu Bu Nina ini supaya permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu saya tahu jalan keluarnya Bu. Seperti itu. oke oke. Oke. Jadi apa yang didengar Bu Nina ini saya tegaskan sekali lagi bahwa tujuan dari hari ini Bu Ciut coaching dengan Bu Nina adalah dengan keruwetan-keruwetan tugas yang deadline-nya cukup padat sekali dan semua harus dilakukan, maka Bu Ciut ini tujuannya adalah ingin memanajemen waktu, begitukah? Ya betul Bu. Saya pengen bisa manajemen waktu khususnya untuk kegiatan hari ini dan besok. Oke oke oke. Bantuannya ya Nah, Bu Nina ya. kalau iya, berarti kalau saya tangkap tadi bahwa Bu Ciut tuh butuh manajemen waktu, kemudian di rentetan kegiatan-kegiatan mulai dari instrumen, Monef, PI, sampai kegiatan elaborasi dan upload tugas itu harus di skala prioritas tentunya. Jadi Bu Ciut dari kegiatan-kegiatan yang disampaikan Bu Ciut tadi, berarti Bu Ciut kan ingin memanajemen waktu berdasarkan apa yang disampaikan Bu Ciut. Nah, kalau menurut Bu Ciut, manajemen waktu yang ideal tuh yang gimana sih? Kalau menurut saya yang ideal ya semuanya bisa berjalan tanpa harus ada yang dikorbankan ketika menentukan apa sudah siap. Jadi kalau jam 7 ya sudah siap sebelum jam 7. Kalau deadline-nya jam 12 malam ya sebelum jam 12 malam harus sudah siap seperti itu. Jadi semua lancar, terkendali, selesai tanpa harus ada yang dikorbankan seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti apa yang disampaikan Bu Ciut tadi, lancar, terkendali, jadi supaya Bu Ciut bisa melakukan seperti kejadian tersebut, apabila tidak terjadi seperti itu bagaimana? Saya salah satu ya pertama ya kalau menurut saya terkait dengan permasalahan saya ini Bu, saya kok sekarang punya gambaran ya Bu, gimana kalau beberapa tugas itu saya minta bantuan rekan kerja saya Bu. Jadi konsep dari saya tapi yang eksekusi mereka tentu itu akan mengurangi apa porsi-porsi waktu yang seharusnya harus 3 jam saya kerjakan bisa cuma 30 menit gitu. Oke. Saya kok punya gambaran gini Bu ya. Untuk Monef itu saya kan punya ada teman rekan kerja operator itu kan sudah paham. Nanti mungkin tinggal saya sampaikan rambu-rambunya. Oke. Terus beliau tinggal eksekusi nulis-nulis saja. Oke. Untuk yang PI Bu karena jam 10 Ya. pagi kan saya harus nyiapkan konsumsi, ruangan, audio dan lain-lain. Oke, Kan konsumsi. nanti Wah. saya rencananya tak minta bantuan Mas Arif selaku penjaga sekolah. Kebetulan ibunya yang punya kantin jadi Oke, oke. Ah, Oke. kalau elaborasi kayaknya enggak ada kendala Bu, soalnya kan siang sudah selesai ngajar. Oke, Ah, oke. kalau tugas CGP, kalau itu semua beres, berarti setelah itu beres langsung saya fokus ke tugas CGP Bu. Pasti selesai, saya yakin Oke, itu. oke, oke. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Ciut ini kalau saya simpulkan tadi saya dapat beberapa catatan. Satu, rencana aksinya Bu Ciut apakah betul ingin meminta bantuan teman?
kemudian membuat PPT ya, kemudian untuk kegiatan pendampingan individu di CGP 2 itu Bu Ciut ingin meminta teman untuk menyiapkan ruang, kemudian ada teman yang menyiapkan konsumsi juga, begitu ya. Dan di kegiatan dekon yang betul sekali Bu Nina, iya betul. Yang kegiatan dekon ini supaya kegiatan yang hari ini beberapa jam lagi sudah due date-nya datang, maka Bu Ciut mengoptimalkan kerja kolaborasi dengan kelompoknya. Nah, oke. Luar biasa sekali rancangan aksi Bu Ciut. Nah, kapan nih mau mencoba dari minta bantuan teman membuat PPT sampai dengan kolaborasi di kegiatan dekon dengan kelompoknya ini berjalan dengan efektif. Kapan ini rencananya akan dilaksanakan? Tentu segera mungkin Bu, mungkin setelah saya ketemu Bu Nina ini langsung saya eksekusi untuk menghubungi rekan-rekan yang bisa membantu saya Bu. Lah jadi saya tidak perlu menunda-nunda. Oke. Malah jadi kepikiran Bu. Nah, kalau rencana aksi yang sudah Bu Ciut sampaikan ke Bu Nina tadi, kalau diukur dengan angka 1 sampai 10, berapa sih ketercapaian yang dari rancangan-rancangan itu akan dicapai Bu Ciut? Bisa 9 Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ketika ingin mencapai angka 9 ini apa komitmennya Bu Ciut? Komitmen yang pertama itu saya tidak boleh menunda. Jadi garis-garis besar untuk rancangan-rancangan yang mau minta bantuan ke teman itu saya sudah harus segera membuat reng-rengannya biar mereka jalannya juga mudah. Untuk menghubungi teman juga habis ini saya segera selain saya punya tekad yang kuat untuk melaksanakan itu semua dan keyakinan penuh itu semua bakalan sukses, tidak ada yang tercecer, saya juga tidak boleh menunda Bu, jadi harus segera saya laksanakan. Wah, luar biasa sekali ini, menggembirakan sekali Bu Ciut dengan skala prioritas yang sudah dibuat, kemudian komitmennya yang kuat sekali. Baiklah Bu Ciut, selamat menjalankan rancangan-rancangan aksi ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan komitmen yang sudah disampaikan Bu Ciut yang luar biasa. Oke, karena waktunya sudah larut malam, maka Bu Ciut, saya tunggu kabarnya. Dari aksi-aksi yang sudah dirancang tadi, bagaimana hasil perubahan berikutnya. Oke, Terima kasih Bu Ciut. siap. Semangat. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nih? Sudah Bu Nina, cukup. Oke. Cukup ya. Oke, kalau begitu untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Selamat Iya, Bu malam, Nina. selamat beristirahat. Yuk, Selamat malam Bu Nina. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Ketua terkait praktek coaching yang sudah dilaksanakan barusan. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang harus saya berikan sebagai bagian dari proses pasca observasi yang tentu saja Bu Nina yang harus menjawab. Yang pertama, Bu Nina, apa yang sudah jenengan rasakan setelah terjadi proses coaching ini dihubungkan dengan rencana indikator yang sudah jenengan rencanakan pada saat di awal tadi? Monggo Bu Lina. Oke Pak Roni, saya sudah merasakan bahwa saya sudah melakukan kompetensi kehadiran penuh, di mana hati, pikiran, dan badan saya ini selaras dengan percakapan coaching hari ini, sehingga membuka paradigma berpikir. Begitu Pak Roni. Baik,
Setelah itu, saya yang akan membuka catatan hasil observasi saya berdasarkan data yang tentu saja ini bebas dari asumsi apapun, ini murni dari data yang saya ambil ketika jenengan berpraktek. Jadi setelah saya amati proses coaching yang jenengan lakukan dengan Ibu Cio tadi sudah berjalan sesuai rencana, kemudian jenengan juga sudah hadir secara penuh dalam proses coaching ini, terus tidak ada labeling, ngejudge terhadap coaching, terus sudah mampu mengembangkan, memberdayakan potensi di dalam diri coaching sehingga ide-idenya adalah ide-ide yang keluar dari coaching dan tidak ada tambahan atau dorongan motivasi dari pengalaman jenengan. Jadi hasilnya tadi sudah sangat baik sebagai sebuah proses dari coaching. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan setelah terjadi coaching hari ini tadi, apa yang ingin Bu Nina kembangkan, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan di coaching-coaching selanjutnya, Bu Nina? Iya Pak Roni, tentunya latihan hari ini tidak menjadikan saya puas begitu Pak Roni, karena coaching ini karena membangun percakapan yang memberdayakan, maka saya harus melakukan banyak latihan real, tidak hanya latihan saja, di real kegiatan sehari-hari di sekolah akan saya terapkan Pak Roni. Dan kompetensi yang ingin saya kembangkan di kesempatan-kesempatan berikutnya adalah ini ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Roni. Bagus. Cukup Bu Nina dan Bu Ciut ya pertemuan kita hari ini terkait praktek coaching, dan saya ucapkan terima kasih karena semua sudah sesuai dengan rencana. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.